Apakah akan merusak akidah orang yang bercanda dengan mengatakan jika mati anak Adam, kafankan dengan kain kafan yang usang, supaya malaikat penanya keliru, menyangka mayat itu sudah lama dan tak ditanya lagi. Nanti kalau aku mati, carikan kain kafan yang lapuk, lalu gulunglah aku kain kafan itu, masukkan ke liang lahat, supaya waktu malaikat nanti meriksa, ditengoknya, ini dah lama nih, tak usah kita periksa lagi. Kira-kira sanggup tak kau jumpa dengan malaikat nanti? Kira-kira yang sudah menyebarkan cerita-cerita ini untuk lucu-lucu di kedai kopi, untuk ceramah supaya membuat orang ketawa sakit perut. Dalam ceramah saya, pernah tak saya buat ceramah macam ini? Tidak pernah. Karena saya takut jumpa malaikat mungkar nakir nanti. Kau yang bercerita macam ini dulu kan, kata dia. Yang sudah pernah bercerita, taubatlah Pak, berhenti. Malaikat itu ajnihatin, bersayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Dipukulkannya martilnya sekali, tenggelam kita, masuk sampai ke bumi, lapisan ke-7. Kenapa tak mati orang yang cerita ini, yang ngejek-ngejek malaikat ini? Kenapa tak mati dia? Karena Allah masih sayang, dikasih umur supaya dia bertaubat. Satu hari malaikat maut menengok muka kita 70 kali. Malaikat maut mendatangi muka bapak, mendatangi muka ibu 70 kali. Cuma tak nampak 70 kali. 70 kali. Apa kata dia? Ya Allah, ku cabut nih. Jangan dulu. Waktu kau sedang cerita ngejek-ngejek malaikat itu ketawa. Kata malaikat, ku cabut ini. Jangan dulu, kata Allah. Jangan dulu. Nanti sampai masanya baru dia rasakan. Oleh sebab itu tobat. Jangan ngejek-ngejek malaikat. Kalau mau melucu-lucu banyak cerita lain. Jangan lucu-lucukan malaikat. Kalau mengejek-ejek jangan cerita Nabi, jangan cerita Allah, jangan cerita malaikat. Karena tak sanggup kau akan menahankannya nanti. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa perbezaan solat syariat dengan solat tarikat dan solat hakikat? Solat syariat pada gerak. Solat syariat pada gerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu syariat. Solat hakikat, solat tarikat adalah cara. Ada caranya di sini, ada caranya berputar kemari, ada caranya naik dari sini ke sini, lalu ke kanan kemari. Tarikat artinya jalan. Salat hakikat salat adalah ingat. Hakikat salat itu adalah ingat. Tapi jangan dibalik. Dibalik, banyak orang sekarang membalik. Kau tak ke masjid? Itu orang syariat aja tuh. Aku ini udah sampai hakikat. Pejam mata, dah. Batil. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat kalau tidak pakai syariat maka tak diterima Allah SWT. Carikan saya hadis Nabi pejam mata hakikat tak sembayang. Nabi sakit demam, dipapah. Tahu dipapah? Dibopong, dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Nabi aja sholat, ini tak sholat. Kau tak sholat? Sholat itu syariat. Aku udah sampai sholat hakikat. Kau tak mandi? Aku mandi hakikat. Kau tak makan? Makan mesti syariat. Giliran sholat hakikat, giliran zakat hakikat, giliran haji hakikat, giliran makan hakikat lah. Mana bisa? Mesti sejalan antara hakikat dengan syariat. Siapa yang tidak bersyariat maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di sini yang mengajarkan hakikat tanpa syariat, lapor ke Pak Ketua MUI, MUI akan mengeluarkan rekomendasi, polisi akan menangkap dia, dituntut di kejaksaan, bawa ke pengadilan negeri, dituntut penistaan agama, gol, masuk penjara, baru dia tahu. Sudah tahu caranya. Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah? Orang berzina maka tidak dianggap menikah, maka perempuan itu tidak ada walinya. Tak ada walinya. Kalau ada orang hasil nikah, walinya ayahnya, ayahnya tak ada atuknya, atuknya tak ada abangnya, abangnya tak ada adiknya, adiknya tak ada pakciknya, pakciknya tak ada abang ayahnya. 6 wali. Tapi kalau dia tidak nikah, siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah.
Andai ada di sini orang tak punya wali, walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, atau Sultan Kerajaan Pelalawan. Sekarang Sultan sudah tak ada. Siapa walinya? Walinya adalah Pak Kua, kantor urusan agama. Pak Kua menikahkan, aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mohon nasihat pencerahan Ustadz makmum yang tiap hari masbuk. Hobi pula masbuk. Di salat fardu, padahal beliau imam yang ditunjuk untuk salat fardu lainnya. Ini ada masalah. Ini bukan masbuk, ini merajuk ini. Merajuk dia ini. Datangi baik-baik, Pak Imam. Kenapa Bapak selalu masbuk? Kenapa? Tanya. Mungkin dia tak mau maju lagi merajuk, maka ditunggunya udah maju, baru dia datang. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah hukum halal haram. Saya selalu menjawab haram, halal, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat. Orang merajuk datang baik-baik, tanya baik-baik. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, terkumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam, kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Terkumpul hasilnya, bagi-bagi. Riba. Rentenir. Bedanya apa? Ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustaz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustaz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap. Mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Hukum laki-laki yang sibuk dengan persiapan MTQ, persiapan tabligh akbar, tapi tak sholat. Bahkan bekerja di saat orang sedang sholat. Tujuan MTQ, hakikat MTQ supaya orang baca Quran. Betul? Isi Quran itu apa? Wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Inti dari pengajian itu adalah Ustadz menyampaikan pesan. Apa pesan Ustadz tadi? Laksanakan sholat. Maka orang yang sibuk memasang tenda, sibuk mengurus, tapi tak sholat, sama dengan orang yang merobohkan bangunan yang sudah kokoh dan kuat. Oleh sebab itu bertobatlah, berhenti sholat. Karena sholat tidak akan ada makna orang ibadah lain. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kenapa ini cantik tenda ini? Karena tiangnya kokoh. Kalau tiangnya ini lapuk tiang ini sudah lama hancur ini. Apa tiangnya? Sholat. Mudah-mudahan panitia semuanya sholat. Jangan-jangan kita melalaikan sholat. Oh, belum lagi. Tapi saya sholat asar sudah tadi. Saya jamak takdim. Saya pikir nyindir saya pula tadi. Apakah sah sholat waktu jika imam tak tepat makharijul hurufnya dalam rukun bacaan Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau Fatihahnya tak betul, makharijul hurufnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini guru-guru hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu dipegang dada tak bergetar. Kalau dipegang dada bergetar, huruf besar. Bergetar. Kalau huruf kecil, kalau mengajar gosok gigi dulu. Jangan sampai jamaah itu pengsan. Alhamdulillahi Rabb. Oranya tafkhim, tebal, bukan ro, bukan. Oro. Alhamdulillahi Rabbil Ain di dalam, bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasdid lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Iyanya panjang.
Iya pakai tasdid, bukan iyyaka. Banyak juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha besar, ih bergetar, ih sa tebal, bukan sin, bukan sa. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf di sini. Siratal ladzi, za, bukan za, bukan ja, bukan za, za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan G. Ghairil maghdubi, tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang sekali dha. Waladdallin. Amin. Dengarkan bacaan Al-Fatihah. Saya pergi ke Palembang, datang petugas di airport mengejar saya di belakang. Saya sangka saya dicurigai bawa narkoba, atau saya dicurigai bawa virus corona. Dikejarnya dari belakang. Ustaz, ada apa? Bisa kita ke pinggir sebentar? Oke, jangan sampai ditengok orang. Ada apa? Dengarkan Fatihah saya Pak Ustaz. Minta dengarkan Fatihah. Baca. Pegawai di airport, duitnya banyak, orang kaya, masih mau minta dengarkan Fatihah. Ini susah, miskin, melarat, sombong, lewat kita cuek aja deh. Apakah memuji, memuja dan menyanjung manusia itu termasuk menyembah berhala? Selama saya di sini tadi, ada saya puji-puji pejabat-pejabat. Ada saya puji melambung, buat bapak yang ganteng, yang ini, yang itu, yang ini. Habis itu melambung, hilang ditelan. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Sampaikanlah nasihat walaupun orang marah. Nabi dulu kalau dia dipuji-puji, diambilnya pasir. Nabi kalau dipuji-puji, diambilnya pasir, dilemparkannya muka. Maka ibu, siap-siapkan pasir. Kalau ada orang muji-muji, apa Ustaz Somad tak mau dipuji? Tuh ditulis besar-besar, profesor, doktor. Dulu saya ngatakan jangan tulis detail, tulis saja UAS, Ustaz Abdul Somad. Lalu kenapa panitia menulis Abdul Somad? Karena banyak juga Abdul Somad yang tukang jual obat kuat. Untuk membedakan Abdul Somad yang itu dengan Ustaz Abdul Somad, maka ditulis panitia, supaya orang tahu ini bukan Ustaz kaleng-kaleng, bukan Ustaz ecek-ecek. Karena mereka ngejek-ngejek di internet. Apa itu? Ustaz pelawak. Apa itu? Ustaz lucu-lucu. Aku lucu-lucu aja jadi profesor. Bagaimana kalau aku serius? Nanti saya betul serius bicara masalah hadis 600 halaman, kok pengsan. Oleh sebab itu maka selama ada tujuan niatnya baik. Tapi kalau hanya untuk memuji orang, melambung-lambungkan orang, maka pujian adalah bagian daripada masuk orang kepada riya, kepada sum'ah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya dan sum'ah ini insyaallah. Amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.